Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Tim Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang. Perkenankan kami untuk melaporkan perkembangan riset pada tahun pertama ini dengan topik modal asesmen keterampilan berpikir kritis untuk meningkatkan kemampuan higher order thinking skills mahasiswa. Adapun yang melatar belakangi kami mengangkat riset ini karena pada saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 yang berbasis kepada teknologi cyber dan artificial intelligence. Secara perlahan, kehidupan manusia mengalami perubahan dari yang awalnya berbasis manual, sekarang sudah berbasis kepada digitalisasi dengan memanfaatkan mesin-mesin berteknologi canggih dan teknologi berbasis otomatisasi. Sehingga secara perlahan perubahan ini akan mengakibatkan kepada semakin berkurangnya kebutuhan terhadap sumber daya manusia. Oleh sebab itu dibutuhkan sumber daya manusia yang tangguh di masa mendatang agar mereka tidak kalah oleh teknologi robot dan otomatisasi ini. Institusi pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk skill dari manusia yang handal. Pada era abad 21, untuk bidang pendidikan terdapat 4 skill yang perlu ditanamkan kepada peserta didik yang dikenal dengan 4C, yaitu kemampuan critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Kemampuan ini merupakan bagian dari keterampilan berpikir tingkat tinggi yang sangat dibutuhkan dari peserta didik. Dalam riset ini, kami lebih memfokuskan untuk bagaimana untuk membentuk keterampilan berpikir kritis dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Beberapa riset mengungkap bahwa sebagian besar peserta didik di Indonesia itu belum mampu melakukan berpikir tingkat tinggi, terutama dalam menganalisis, mensintesis, dan membuat kesimpulan. Hal ini mengakibatkan siswa-siswa atau mahasiswa mengalami kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan penalaran. Sehingga riset Saido pada tahun 2015 mengungkap bahwa 79,7% peserta didik tingkat kemampuan berpikirnya itu masih berada pada level yang bawah. Hal ini tidak lain dan tidak bukan juga salah satu penyebabnya disebabkan oleh sebagian asesmen yang dilakukan oleh pendidik itu juga masih berada pada lower order thinking. Oleh sebab itu, kami membuat penelitian ini yang memiliki tujuan untuk menghasilkan model asesmen berpikir kritis untuk mahasiswa dalam rangka menstimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, riset ini sejalan juga dengan rencana induk penelitian Universitas Negeri Padang, yaitu pada tema asesmen dan evaluasi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, terkhusus pada topik evaluasi dan tes hasil belajar berbasis HOTS. Untuk mencapai tujuan ini, maka kami merumuskan beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai dalam tahun pertama ini. Di antaranya yaitu untuk mengembangkan spesifikasi tes keterampilan berpikir kritis, mengembangkan instrumen tes untuk mengukur keterampilan berpikir kritis, kemudian mengembangkan buku pedoman bagaimana mengakses keterampilan berpikir kritis dan untuk memvalidasi model asesmen keterampilan berpikir kritis,
sehingga diperoleh model penilaian yang valid dan layak untuk digunakan. Adapun teori yang mendasari keterampilan berpikir kritis itu kami ambil dari beberapa teori, diantaranya teori Scriven and Paul yang mengungkap bahwa keterampilan berpikir kritis pada dasarnya adalah proses intelektual secara aktif dan terampil dalam mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Kemudian Husband juga mengungkap bahwasanya keterampilan berpikir kritis itu merupakan bagian atau komponen dari berpikir tingkat tinggi, yang kemampuan ini tidak alamiah sifatnya tetapi bisa dilatih dan dipelajari. Kemudian Mulnix mengungkap juga bahwa aktivitas berpikir itu merupakan sebuah keterampilan berpikir tinggi, itu adalah aktivitas berpikir sama dengan berpikir rasional atau menalar. Dan Peter pada tahun 2015 secara lebih detail mengungkap bahwa keterampilan berpikir kritis itu merupakan memproses informasi secara terampil, akurat, teliti, dan secermat mungkin, sehingga mengarah kepada diperolehnya kesimpulan yang terpercaya, logis, dan mengandung kebenaran. Kemudian Edman merumuskan ada beberapa sub-skill dalam mengukur keterampilan berpikir kritis, yaitu kemampuan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Penelitian ini kami jalankan dengan menggunakan pendekatan research and development dengan menggunakan model ADI, yaitu ada beberapa tahapan, ada 5 tahapan di model ini. Yang pertama itu tahap analisis, yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu, kemudian mendesain, termasuk di sini adalah ruang lingkup konstruk dan metode asesmen, sehingga dilahirkan sebuah blueprint yang kemudian dikembangkan menjadi tes spesifikasi, kemudian instrumen, validasi, uji kelayakan, dan draft awal model asesmen. Kemudian di tahap implementasi digunakan uji keterpakaian dan kemudian dilakukan evaluasi untuk mendapatkan model akhir dari asesmen keterampilan berpikir kritis. Nah, di tahun pertama ini kami memfokuskan pada 3 langkah awal dari model ADI, yaitu dari menganalisis, mendesain, dan mengembangkan. Sementara untuk implementasi dan evaluasi ini direncanakan untuk dilaksanakan di tahun kedua. Nah, sampai saat ini Bapak dan Ibu, adapun hasil dan luaran yang telah kami capai, diantaranya hasil yang dicapai yaitu telah didapatkan spesifikasi tes yang memuat 4 sub-skill tadi. Kemudian telah ada satu perangkat tes yang kami kembangkan yang memuat 20 butir soal multiple choice, dan satu perangkat lagi masih dalam proses pengembangan. Kemudian kami telah melakukan validasi untuk perangkat pertama yang menghasilkan semua item memiliki validasi konten yang baik menggunakan expert judgment dan dianalisis menggunakan formula Eigen. Sementara luaran yang kami hasilkan yaitu yang pertama, kami telah mempublikasi penelitian ini dalam bentuk proceeding dalam konferensi internasional, yaitu di PCBA 5 yang terindeks WOS di sini. Dan statusnya untuk abstrak itu sudah publish, sedangkan full papernya masih dalam proses penerbitan oleh Atlantis Press. Kemudian luaran berikutnya yaitu buku panduan model asesmen dan buku ajar untuk bidang asesmen pembelajaran ekonomi berbasis higher order thinking dengan status masih draft. Rencana tahap selanjutnya yang kami akan lakukan adalah yaitu melanjutkan pengembangan perangkat soal keterampilan berpikir kritis pada tahap 2, yang di sini akan dibedakan materi dan bentuk soalnya. Kemudian dilakukan validasi kembali terhadap perangkat yang dikembangkan ini.
dan direvisi tentunya. Kemudian setelah itu kami lakukan uji coba untuk menilai kelayakan dari perangkat tes yang kami buat. Lalu hasil dari uji coba akan dianalisis dan direvisi sehingga didapatkan model akhir dari asesmen keterampilan berpikir kritis. Dan kemudian kami lakukan finalisasi untuk buku panduan model dari asesmen keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Demikianlah Bapak dan Ibu perkembangan dari penelitian kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.